Coba-coba serang Rusia, rudal militer Ukraina malah jadi sampah. Coba-coba serang Rusia, rudal militer Ukraina malah jadi sampah. Angkatan bersenjata Ukraina masih terus melancarkan serangan udara ke wilayah Kherson, menyasar basis-basis militer Rusia. Sayangnya sejumlah serangan rudal dan roket Ukraina justru gagal mencapai targetnya. Kegagalan serangan udara militer Ukraina ke Oblast Provinsi Kherson dikarenakan kesiagaan sistem pertahanan udara militer Rusia dalam menghadapi setiap ancaman. Gubernur Kherson, Vladimir Saldo, adalah pejabat yang mengkonfirmasi kegagalan serangan udara militer Ukraina. Saldo menyatakan wilayah udara di Kherson tetap dalam situasi aman setelah rudal dan roket Ukraina berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia. Langit tempat datangnya sebagian besar ancaman telah terbukti terlindungi. Hampir semua rudal Ukraina telah dihancurkan, ucap Saldo dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Dalam invasi yang dilancarkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia sejak 24 Februari 2022, pasukan negeri beruang merah mengerahkan seluruh unit sistem rudal pertahanan udara andalannya. Unit sistem pertahanan udara militer Rusia yang dikerahkan dalam perang di Ukraina antara lain adalah BM-27 Uragan, BM-30 Smets Tornado G, BM-21 Gret hingga 9K-720 Iskander M. Oblast Kherson yang berada di bagian selatan Ukraina saat ini sudah berada di bawah kendali penuh pasukan militer Rusia. Sementara kehidupan warga sipil sudah berangsur normal. Situasi berbalik karena ancaman justru datang dari militer Ukraina sendiri. Angkatan bersenjata Ukraina masih terus melancarkan serangan udara ke wilayah Kherson, menyasar basis-basis militer Rusia. Sayangnya sejumlah serangan rudal dan roket Ukraina justru gagal mencapai targetnya. Kegagalan serangan udara militer Ukraina ke Oblast Provinsi Kherson dikarenakan kesiagaan sistem pertahanan udara militer Rusia dalam menghadapi setiap ancaman. Gubernur Kherson, Vladimir Saldo, adalah pejabat yang mengkonfirmasi kegagalan serangan udara militer Ukraina. Saldo menyatakan wilayah udara di Kherson tetap dalam situasi aman setelah rudal dan roket Ukraina berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia. Langit tempat datangnya sebagian besar ancaman telah terbukti terlindungi. Hampir semua rudal Ukraina telah dihancurkan, ucap Saldo dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Dalam invasi yang dilancarkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia sejak 24 Februari 2022, pasukan negeri beruang merah mengerahkan seluruh unit sistem rudal pertahanan udara andalannya. Unit sistem pertahanan udara militer Rusia yang dikerahkan dalam perang di Ukraina antara lain adalah BM-27 Uragan, BM-30 Smets Tornado G, BM-21 Gret hingga 9K-720 Iskander M. Oblast Kherson yang berada di bagian selatan Ukraina saat ini sudah berada di bawah kendali penuh pasukan militer Rusia. Sementara kehidupan warga sipil sudah berangsur normal. Situasi berbalik karena ancaman justru datang dari militer Ukraina sendiri. Rudal jelajah Rusia bombardir Kiev, bantuan persenjataan barat dihancurkan. Rudal Rusia menghantam ibu kota Kiev, Ukraina pada hari Minggu 5 Juni pagi. Rusia menargetkan bantuan militer barat untuk pemerintah Ukraina. Moskow mengklaim berhasil menghancurkan tank yang disumbangkan dari luar negeri, sebuah klaim yang dibantah oleh seorang pejabat Ukraina. Staf Umum Ukraina
mengatakan pasukan Rusia menembakkan 5 rudal jelajah X-22 dari Laut Kaspia menuju Kiev, tetapi satu dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. 4 rudal lainnya menghantam fasilitas infrastruktur tetapi tidak ada korban jiwa. Dilansir AP Minggu 5 Juni, operator pembangkit nuklir Energoatom mengatakan satu rudal jelajah berdengung di dekat pembangkit nuklir Pivdeno-Ukrainsk. Dia memperingatkan bahaya bencana jika berubah menjadi serangan langsung. Dalam sebuah postingan di aplikasi Telegram, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi dikatakan serangan di pinggiran Kiev menghancurkan tank T-72 yang dipasok oleh negara-negara Eropa Timur. Kemudian kendaraan lapis baja lainnya yang terletak di gedung bisnis gerbong kereta, tetapi kepala sistem kereta api Ukraina menolak klaim tank berada di dalam. Alexander Kamisin mengatakan 4 rudal menghantam pabrik perbaikan mobil Darnitsia, tetapi katanya tidak ada peralatan militer yang tersimpan di sana. Dia mengatakan situs itu digunakan untuk memperbaiki gondola dan pengangkut biji-bijian untuk mengekspor produk. Rusia sekali lagi berbohong, tulisnya di Telegram. Tujuan nyata mereka ekonomi dan penduduk sipil. Mereka ingin memblokir kemampuan kami untuk mengekspor produk Ukraina. Sementara itu, sebelum serangan dini hari pada hari Minggu 5 Juni, Kiev belum pernah menghadapi serangan udara Rusia seperti itu sejak kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 28 April 2022. Serangan itu memicu alarm dan menunjukkan Rusia masih memiliki kemampuan untuk memukul jantung Ukraina. Rusia menggunakan serangan yang lebih luas di seluruh Ukraina untuk memfokuskan upaya wilayah di timur. Invasi Rusia menggunakan serangan yang lebih luas di seluruh Ukraina untuk memfokuskan upaya merebut wilayah di timur. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah menyebabkan puluhan ribu kematian warga sipil dan tentara yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian mengusir jutaan orang dari rumah mereka, memicu sanksi besar terhadap pemerintah Rusia dan sekutu Putin. Namun mencegah ekspor gandum kritis dan biji-bijian lain dari Ukraina melalui Laut Hitam, pelabuhan membatasi akses ke Afrika Timur, Tengah dan sekitarnya.